Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar? Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Masih semangat kan mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah? Oh ya, kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran matematika hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita siapkan dulu alat tulisnya. Dan nanti kalian catat bagian-bagian penting dari materi yang Ibu sampaikan. Untuk pertemuan hari ini, kita akan mempelajari materi mengenai bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar dibedakan menjadi beberapa macam. Ada kubus, kemudian ada juga balok, kemudian prisma, dan limas. Keempat bangun ruang ini tentunya kalian sudah pernah melihatnya dan mempelajari saat kalian berada di bangku sekolah dasar, terutama untuk bagian kubus dan balok. Untuk pertemuan hari ini, kita akan mempelajari prisma. Seperti apakah prisma dan apa saja yang akan kita pelajari mengenai prisma ini? Simak selanjutnya ya, simak sampai selesai. Sebelum pembelajaran, tentunya kalian harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Apa aja sih tujuan pembelajaran yang harus kalian capai? Jadi, setelah pembelajaran nanti, diharapkan kalian dapat menentukan unsur-unsur prisma, menentukan luas permukaan dan volume prisma, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume prisma dengan benar. Selain itu, selama pembelajaran, diharapkan kalian dapat menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Yuk kita langsung simak inti pembelajaran kita hari ini. Pertama, apa itu prisma? Jadi, prisma adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh bidang alas dan bidang atas yang identik berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Jadi, bidang alas dari prisma ini berbentuk segi N. Nanti segi N-nya bisa berbentuk segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, atau segi berapapun. Contohnya, pada gambar ini ada prisma yang alasnya berbentuk segi 5, maka ini disebut dengan prisma segi 5. Perlu kalian ketahui, jarak antara bidang alas dan bidang atas disebut dengan tinggi prisma. Jadi pada bagian ini disebut dengan tinggi prisma. Di sekitar kita tentunya kalian akan sering kali menjumpai benda-benda yang berbentuk prisma. Pernahkah kalian membeli makanan atau membeli snack di suatu toko atau di warung? Misalnya snack ini. Snack ini kemasannya berbentuk prisma segi 6. Kemudian pernahkah juga kalian membeli coklat Chunky-Bar? Nah, kemasan dari coklat ini juga berbentuk prisma segi 5. Kemudian, pernahkah juga kalian membeli coklat Toblerone? Kemasan dari coklat ini juga berbentuk prisma. Atau barangkali untuk kalian yang suka berkemah, tentunya biasanya kalau kalian menginap akan mendirikan tenda. Tenda ini juga membentuk prisma. Kemudian, untuk yang suka menabung, pasti pernah melihat atau menjumpai celengan yang berbentuk prisma ini. Kemudian, ada juga lemari dan juga ada kulkas. Nah, benda-benda ini merupakan contoh benda-benda di sekitar kita yang berbentuk prisma. Tentunya masih banyak lagi contoh-contoh benda-benda di sekitar kita yang berbentuk prisma. Oleh karena itu, kalian harus semangat belajar prisma ya, karena prisma ini banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalian harus mempelajari
materi tentang prisma ini mulai dari unsur-unsurnya, luas permukaan, dan volume prisma dengan semangat dan dengan tekun. Jenis-jenis prisma dapat dikategorikan berdasarkan bentuk alasnya. Untuk prisma yang alasnya berbentuk segitiga dinamakan prisma segitiga. Kemudian kita perhatikan ini alasnya berbentuk segi empat, maka disebut prisma segi empat. Kemudian untuk yang alasnya berbentuk segi lima disebut dengan prisma segi lima. Kemudian ini alasnya berbentuk segi delapan, maka prisma ini disebut prisma segi delapan. Jadi jenis prisma dibedakan berdasarkan bentuk alasnya. Kita lanjutkan, kita pelajari mengenai unsur-unsur prisma. Unsur yang pertama adalah mengenai bidang sisi. Kita ambil contoh, ini ada prisma segi empat. Prisma segi empat ini bisa kita sebut juga sebagai balok. Jadi balok juga merupakan bagian dari prisma. Nah, untuk bidang sisi kita bedakan menjadi untuk yang bawah kita sebut dengan sisi alas, kemudian untuk bagian atas disebut dengan sisi atas atau tutup, kemudian bagian yang berdiri tegak itu kita sebut dengan sisi tegak. Nah, ini dia sisi tegaknya. Perlu kalian perhatikan bahwa prisma segi N memiliki N plus 2 buah sisi. Perhatikan gambar prisma segitiga berikut. Prisma segitiga memiliki N plus 2, maka N-nya kita ganti dengan 3, jadi 3 plus 2. Kalau kita jumlahkan maka menjadi 5, jadi prisma segitiga memiliki 5 buah sisi. Bisa kalian buktikan dengan menghitung jumlah sisi yang ada pada prisma segitiga ini. Kemudian perhatikan juga prisma segi empat yang ada pada gambar berikut. Prisma segi empat memiliki 4 ditambah 2, yaitu 6 buah sisi. Bisa kalian perhatikan ya sisi-sisinya. Dan jumlah sisinya ada sebanyak 6. Unsur yang selanjutnya yaitu rusuk. Rusuk ini merupakan pertemuan dua sisi pada bangun datar yang tampak sebagai ruas garis. Untuk prisma segi N memiliki 3N buah rusuk. Jadi misalkan di sini ada gambar prisma segitiga, maka prisma segitiga ini memiliki 3 kali 3 buah rusuk atau memiliki 9 buah rusuk. Bisa kalian perhatikan ruas garis yang berwarna merah ini merupakan rusuk. Kemudian perhatikan untuk prisma segi 4. Prisma segi 4 memiliki 4 dikali 3 sama dengan 12 buah rusuk. Rusuk-rusuknya unsur-unsur prisma berikutnya adalah titik sudut. Titik sudut merupakan titik hasil pertemuan dua rusuk atau lebih pada sebuah bangun ruang. Prisma segi N memiliki 2N buah titik sudut. Perhatikan prisma segitiga berikut. Prisma segitiga ini memiliki 2 dikali 3 buah titik sudut atau memiliki 6 buah titik sudut. Di manakah letak titik sudutnya? Perhatikan ya.
bagian yang berwarna merah itu merupakan titik-titik sudut. Perhatikan juga gambar prisma segi 4 berikut. Prisma segi 4 memiliki 2 dikali 4 buah titik sudut atau memiliki 8 buah titik sudut. Letaknya bisa kalian amati sendiri. Unsur berikutnya ada diagonal sisi yang merupakan garis yang merupakan diagonal dari sisi pada bangun ruang tersebut. Di manakah letak diagonal sisi? Perhatikan garis yang berwarna hijau ya. Unsur berikutnya ada juga diagonal ruang. Prisma segi N memiliki N dikali N dikurangi 3 buah diagonal ruang. Perhatikan garis yang berwarna biru itu merupakan salah satu contoh diagonal ruang dari prisma segi 4 ini. Ada juga garis yang lain. Nah, itu dia diagonal ruang dari prisma segi 4. Dan kalau kita hitung jumlahnya, prisma segi 4 memiliki 4 dikali 4 dikurangi 3 atau memiliki 4 buah diagonal ruang. Unsur berikutnya ada bidang diagonal yang merupakan bidang datar yang terbentuk dari diagonal sisi dan rusuk. Inilah salah satu contoh dari diagonal ruang prisma segi 4. Juga ini. Pernahkah kalian membongkar suatu kemasan makanan atau benda lain yang berbentuk prisma? Seperti apakah bentuk benda tersebut jika dibongkar dari wujud aslinya yang berbentuk prisma? Kita perhatikan ya, misalkan kita punya prisma segitiga dan kemudian prisma ini kita bongkar, maka jika prisma ini dibongkar akan berbentuk seperti ini. Nah, jadi terdiri dari 2 buah segitiga dan 3 buah persegi panjang. Bentuk yang seperti ini disebut dengan jaring-jaring prisma. Selanjutnya kita akan selidiki mengenai luas permukaan prisma. Perhatikan jaring-jaring prisma segitiga berikut. Luas permukaan prisma dapat kita peroleh dengan cara menjumlahkan luas bangun datar yang menyusun prisma tersebut. Jadi, luas permukaan prisma diperoleh dari luas alas ditambah luas atas ditambah jumlah luas sisi tegak. Kalau kita perhatikan pada prisma, luas alas dan luas atasnya adalah sama karena bentuk atas dan alas itu sama. Jadi bisa kita tulis 2 kali luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Kemudian kita perhatikan sisi tegaknya ini kalau digabungkan maka akan membentuk persegi panjang, di mana luas persegi panjang dapat kita peroleh dengan cara panjang dikali lebar, di mana kalau kita perhatikan panjang dari sisi tegak ini adalah sama dengan keliling alas dan lebar dari gabungan sisi tegak ini sama dengan tinggi prisma. Maka dapat kita tulis 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Rumus inilah yang merupakan rumus untuk menentukan luas permukaan prisma. Sebelumnya, telah kita ketahui bahwa untuk menentukan volume bangun ruang dapat kita peroleh dengan mengalihkan luas alas dengan tinggi. Jadi, volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan luas permukaan dan volume prisma berikut.
Diketahui prisma segitiga ABCDEFGH dengan alas berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 3 cm dan 4 cm dan tinggi prisma 8 cm. Sebelum menyelesaikan soal ini, penting bagi kalian untuk menuliskan unsur-unsur yang diketahui dan ditanyakan dari soal ini. Jadi, tuliskan dulu yang diketahui dari soal ini. Diketahui alas segitiga biasa kita simbolkan dengan A ya. Jadi A sama dengan 3, kemudian tinggi segitiga kita simbolkan dengan T. Jadi T sama dengan 4 dan tinggi prisma sama dengan 8. Dan yang ditanyakan adalah luas permukaan dan volume prisma. Ini penting untuk dituliskan terlebih dahulu untuk memudahkan kalian akan dibawa ke arah mana persoalan yang akan kalian bacakan ini. Nah, sebelum menentukan luas permukaan dan volume prisma, kalian terlebih dahulu tentukan luas alas dan keliling alasnya dulu. Jadi luas alas itu sama dengan luas segitiga karena alas dari prisma ini berbentuk segitiga. Rumus luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2. Tadi alasnya sudah diketahui 3 dan tingginya 4. Jadi 3 kali 4 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian keliling alasnya. Nah, sebelum menentukan keliling alas, kita tentukan dulu panjang AB, dan panjang AB ini menurut triple Pythagoras panjang AB 5. Ingat, triple Pythagoras 3, 4, 5 itu merupakan triple Pythagoras. Dan keliling dari alas ini berarti AB ditambah BC ditambah AC. Jadi 5 ditambah 3 ditambah 4 itu sama dengan 12. Nah, sebelumnya telah kita peroleh bahwa luas alas sama dengan 6, keliling alas 12, dan tinggi prisma 8. Selanjutnya, kita tinggal tentukan luas permukaan dengan menggunakan rumus luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Kita tinggal substitusikan, kita ganti luas alas dengan 6, kemudian keliling alas kita ganti dengan 12, dan tinggi prisma kita ganti dengan 8. Jadi, 2 kali 6 ditambah 12 kali 8 sama dengan 12 ditambah 96, jadi 108. Untuk volume prisma bisa kita peroleh dari luas alas dikali tinggi. Luas alas sudah kita peroleh 6 dan tinggi prismanya 8, jadi 6 kali 8 sama dengan 48. Jadi, prisma tersebut memiliki luas permukaan 108 cm persegi dan volume 48 cm kubik. Lanjut contoh soal. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 16 cm dan 20 cm. Jika tinggi prisma 24 cm, tentukan volume prisma tersebut. Kita tuliskan apa yang diketahui dari persoalan di atas. Diagonal yang pertama kita tulis D1 sama dengan 16, kemudian diagonal yang kedua kita tulis D2 sama dengan 20, kemudian tinggi prisma sama dengan 24. Yang ditanyakan adalah volume prisma. Kita tahu bahwa volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Jadi kita hitung dulu luas alas dari prisma ini. Luas alas sama dengan luas belah ketupat karena prisma ini alasnya berbentuk belah ketupat. Rumus luas belah ketupat adalah D1 dikali D2 dibagi 2. Kita tinggal substitusikan, D1 kita ganti dengan 16, D2 kita ganti dengan 20. Jadi 16 dikali 20 dibagi 2 sama dengan 160. Setelah ini kita langsung substitusikan ke rumus volume prisma. Luas alas kita ganti 160 dan tinggi prisma kita ganti 24. Jadi diperoleh 3840. Jadi prisma tersebut memiliki volume 3840 cm3. Perhatikan contoh soal selanjutnya. Diketahui luas permukaan prisma segi 4 adalah 256 cm persegi. Alas prisma tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 4 cm. Tentukan tinggi prisma tersebut. Kita tentukan dulu apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal ini.
Diketahui luas permukaan prisma 256, panjang alas prisma 5, dan lebar alas prisma 4. Dan yang ditanyakan adalah tinggi prisma. Dengan menggunakan rumus luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Di sini kita dapat mencari luas alas dari prisma tersebut terlebih dahulu. Karena alasnya berbentuk persegi panjang, maka luas alasnya dapat kita peroleh dengan mengalihkan panjang dan lebar. Di mana panjang alas prisma 5 dan lebar alas prisma 4, jadi 5 kali 4 sama dengan 20. Kemudian untuk keliling alasnya, keliling alas dari persegi panjang 2 kali panjang tambah lebar, jadi sama dengan 2 kali 5 tambah 4, jadi 2 kali 9 sama dengan 18. Setelah ini kita substitusikan unsur-unsur yang sudah diketahui. Luas permukaan 256, kemudian sama dengan 2 kali 20 ditambah 18 dikali tinggi prisma. Jadi sama dengan 256, 2 dikali 20 jadi 40. Kemudian selanjutnya kita kurangkan kedua ruas dengan 40. Sehingga kita peroleh 216 sama dengan 18 dikali tinggi prisma. Jadi tinggi prisma bisa kita peroleh dari 216 dibagi 18, yaitu sama dengan 12. Jadi tinggi prisma tersebut adalah 12 cm.